Shalom Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita di hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Titus, pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita menurut terjemahan baru yang kedua. Titus 2 ayat yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada suatu bagian dari film bergenre rohani Overcomer, suatu scene yang ketika seorang pelatih bertanya kepada anak didiknya, dia mengatakan, "Siapa dirimu sesungguhnya, Helen Scott?" Anak itu sulit menjawab, dia tidak menjawab apapun, karena yang dia tahu dirinya hanyalah seorang anak yang tidak diinginkan. Ditinggalkan oleh orang tuanya yang bercerai, karena orang tuanya ayahnya seorang pecandu narkoba. Dan dia tidak mengenal ayahnya, karena sejak kecil neneknya mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal. Dia hanya tahu dia dibesarkan oleh neneknya yang miskin yang harus bekerja keras dari pagi sampai malam hanya untuk mencukupi kehidupan makan mereka. Dan bagi dia, mencuri barang-barang orang lain adalah bagian yang menyenangkan dalam hidupnya. Tapi suatu ketika, dia diberitahu bahwa ayahnya masih hidup dan sedang sakit keras. Ayahnya ternyata adalah seorang mantan atlet, pelari, bahkan juara 3 di negara bagian itu. Dan sedang menjelang kematiannya akibat komplikasi diabetes karena pola hidupnya yang buruk, karena sempat pecandu narkoba. Helen semakin bergejolak dan penuh kemarahan dalam hidupnya. Dan sampai suatu ketika di sekolahnya ada konselor, guru BK di sekolahnya menyarankan dia membaca surat Efesus dengan sungguh-sungguh dan menuliskan apa yang dikatakan kitab suci tentang dirinya. Dan dia menemukan bahwa Tuhan yang menciptakan dia dengan tujuan mulia. Dia dikasihi, diberi berbagai karunia surgawi, diselamatkan, diampuni, bahkan menjadi pewaris kemuliaan. Dan semua kesadaran itu mengubah cara pandangnya tentang dirinya. Dan Helen Scott akhirnya mengatakan, Tuhan yang menciptakan aku, dan Sang Penciptaku yang tahu betul rancangannya mengenai aku. Aku hanya bisa menjadi aku sesungguhnya jika aku mengerti akan dan menuruti akan kehendaknya. Aku adalah anaknya yang diberkati dan dikasihi. Scene itu bagus sekali. Nah, Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, kelamnya pengalaman hidup kita, kesendirian, kesedihan, atau berbagai pengalaman buruk dalam hidup ini, pastinya itu mempengaruhi kehidupan kita, bukan? Bahkan membentuk konsep diri kita. Kita hidup dalam dunia yang penuh trik tipu daya untuk membuat kita tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan bahkan ingin menenggelamkan hidup kita dalam kegelapan dan kekelaman. Dan karena alasan itulah Rasul Paulus menuliskan surat penggembalaannya kepada Titus, agar kiranya Titus tetap bersemangat dan sungguh-sungguh membimbing dan menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di Kreta, supaya semua orang beriman yang pastinya punya pergumulan dalam hidup ini dengan sungguh dan benar-benar menuruti kehendak Tuhan dalam dunia ini. Orang beriman jangan sampai jatuh kembali ke dalam kejahatan atau hidup dalam kegelapan. Perjalanan hidup ini memang tidak selalu mudah, tetapi orang-orang percaya adalah anak-anak Allah yang harusnya menjadi pemenang. Allah kita dalam Kristus Yesus adalah Allah yang menang, yang menebus kita dari kegelapan. Dia telah menyerahkan dirinya menjadi korban tebusan, agar kita, saudara dan saya, mengenal kasih yang sesungguhnya. Hidup karena kasih, berjuang dalam kasih, dan berkarya dengan kasih. Bapak Ibu, Allah telah mengaruniakan kepada kita, kepada Anda dan saya, segala berkat rohani, agar kita dimampukan melakukan segala kebaikan karena pengenalan kita akan kasih Allah dan Kristus Yesus. Sobat yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, jadilah pemenang. Jangan mau kehilangan arah karena pergumulanmu dan kesusahanmu. Tetaplah teguh sebagai anak-anak Allah yang telah dikuduskannya dengan darahnya. Saudara dan saya,
Kita semua adalah umat kepunyaan Allah. Jangan biarkan dunia ini dan setan juga mengelabui kita, sehingga kita jatuh kembali ke dalam kejahatan. Oleh karena itu, untuk menjadi pemenang atas pergumulan hidup, kita perlu berlatih dan selalu mengasah kemampuan kita dengan cara mendengarkan dan mengikuti arahan dari Sang Pemenang, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah menang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, hanya dengan bersama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua akan mampu melakukan kebaikan, bahkan sekalipun kita sedang mengalami keadaan yang sulit. Saudaraku, ingatlah selalu Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi engkau dan memberkati engkau dengan segala berkat rohani, yang dengan semuanya itu akan memampukan kita melakukan kebaikan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetaplah semangat memberitakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.